Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Kita percaya pagi hari ini Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan melawat setiap kita dan Dia hadir dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari siapkan hati, arahkan hati untuk kita boleh memberikan pujian yang terbaik. Kita boleh menyembah Dia. Arahkan hatimu. Percaya pagi hari ini lawatannya yang luar biasa itu akan menjamah engkau, akan memulihkan engkau, akan menyembuhkan engkau. Haleluya, haleluya. Satu sukacita yang luar biasa untuk setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada kembali di tempat ini Tuhan. Kami seluruh umat-Mu Tuhan, juga seluruh umat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami rindu pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh rindu memberikan pujian yang terbaik. Ucapan syukur kami buat kebaikan Tuhan, buat pimpinan Tuhan, buat campur tangan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bagi kami Tuhan. Kami percaya saat kami berserah kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang ada di pihak kami. Haleluya.
di hadirat-Mu Tuhan kami datang. Ku percaya ada bagi. Dengan imanmu katakan, ku tak takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan pernah takut, jangan tawar hati. Sebab Dia Allah yang luar biasa itu. Dia Allah yang menyertai setiap langkah-langkah kehidupanmu. Percayalah kepadanya, tidak akan pernah terlambat pertolongannya untukmu. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadiratnya. Hormati Dia di tempat ini. Dia ya sende. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu tanda engkau menyembah Dia, tanda engkau meninggikan Dia. Oh, kami angkat tangan kami ke atas. Tanda kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
bersama-sama. Ku mau selalu amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan. Yes. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Ku kan terbang, haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Ku kan aman. Ku kan aman di dalam one more time, church. Haleluya. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus adalah kubur, dia dapat perlindungan dan pertahanan kita berangkat lambaikan tanganmu. Biar kita sama-sama berdoa buat bangsa negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, sampai dengan hari ini Tuhan, sampai dengan saat ini Bapa, kami boleh ada, bangsa kami masih ada Tuhan sampai dengan saat ini. Semua karena Engkau, semua karena pemeliharaanmu Tuhan, bangsa kami negara Indonesia ini. Saat ini Tuhan kami mengesahkan Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia Bapa. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kami negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Kau pimpin Tuhan Bapak pemimpin kami Bapak Joko Widodo beserta jajarannya Tuhan. Biarlah Engkau berikan selalu hikmat, kekuatan, kesehatan ini daripada Engkau buat pemimpin kami bangsa kami. Biarlah apa yang diputuskan Tuhan semuanya itu Tuhan untuk kemajuan daripada bangsa negara kami Indonesia ini. Kau sertai Tuhan dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Kau sertai Panglima TNI, Polri. Biarlah Engkau berikan kekuatan bagi mereka untuk mampu dan dapat menjaga situasi dan keamanan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Berikan kedamaian buat bangsa negara kami Indonesia ini. Kami serahkan Tuhan seluruh jajaran pemerintahan yang ada ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau juga Tuhan pimpin Tuhan, Kau sudah menyertai Tuhan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh pelosok daerah Tuhan, yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, atas setiap gereja-gereja-Mu Bapa. Biarlah Tuhan nama-Mu senantiasa dipermuliakan Tuhan atas gereja dalam gereja-gereja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan juga lupa berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang tempat ini Tuhan. Buat mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, sedang beban berat. Kau berikan kelegaan, Kau berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga menyertai Tuhan Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Engkau berikan kekuatan
yang prima Tuhan, buat memimpin kami, buat mengembalakan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu Rawastu Mujizat. Kami percaya pujian-Mu selalu ada Tuhan atas gereja-Mu. Penyediaan-Mu senantiasa ada Tuhan atas gereja-Mu. Kau senantiasa memperluas daerah daripada gereja-Mu ini Bapa. Kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, sebentar Tuhan kami akan berikan persembahan pujian Tuhan buat ini. Biarlah Tuhan, Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan sama-sama persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Biarlah saat ini Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami mempersiapkan Tuhan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Kiranya Engkau putuskan, Engkau layakkan setiap persembahan kami. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama adalah untuk operasional gereja, dan persembahan yang kedua adalah untuk diakonia. Ya, ada pengumuman? Silakan. Ya, untuk Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan lewat QR yang sudah tertera, ada juga di sosmed GBI Narwastu Mujizat, dan bisa memberikan kode sesuai yang sudah tertera di situ, ya, yang sudah tertera di situ. Dan jika kode yang kami terima tidak sesuai dengan kode yang ada, akan dimasukkan sebagai perpuluhan, ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang punya beban, yang saat ini rindu untuk didoakan, silakan bisa mengisi formulir doa. Kami pasukan doa akan berdoa untuk permohonan doa dari Bapak Ibu Saudara. Pasukan doa fajar ada setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 03.45 sampai 04.45. Bapak Ibu boleh bergabung bersama-sama, berdoa bersama-sama setiap pagi. Ya, jangan lupa besok Rabu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan sama-sama beribadah dengan tema Stand for Nation. Bapak Ibu boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Rabu akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ya, ibadah raya hari ini, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Seli Maria Sihombing. Ada lagi? Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang dapat kami percaya. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai langkah-langkah kehidupan kami tidak pernah salah saat hidup kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau menyiapkan seluruh panca indera kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami tidak bingung dengan yang lain Tuhan. Kami mau Tuhan, kami arahkan seluruh keberadaan kami untuk kami menerima bagian yang terbaik, mendengar suara-Mu, mengerti isi hati-Mu pagi hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Shiki parawaramaya se. Shiki dedededede. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, amin. Dan ku hanya kan berharap
bangkit bersama-sama. Haleluya. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan, padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan. Engkau yang memulihkan keadaan kami, tubuh, jiwa, roh kami terpelihara sempurna di dalam Engkau Yesus. Engkau sumber kekuatan kami, satu-satunya pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Saat kami memandang kepada manusia, acap kali kami mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kami. Tapi saat kami memandang kepada tahta kasih karunia, kami tahu kekuatan kami, sumber pengharapan kami, dan jawaban dari masalah kami, dari pergumulan kami dapatkan saat kami memiliki relation dengan Engkau Tuhan. Karena hati kami melekat kepadamu, kami tahu tambah hari kami tambah kuat, dan kami terbang tinggi mengatasi badai persoalan. Terima kasih Tuhan bahwa setiap kami jemaat Narwastu Mujizat untuk terus menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang berakar kuat dalam firman Tuhan dan bertumbuh-tumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan ada minyak Narwastu yang harum yang selalu muncul, yang selalu keluar dari perkataan kami, dari perbuatan kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami undang hadirat-Mu menjamah kami. Tidak ada satupun yang dilewati Tuhan, termasuk hamba-Mu yang akan melayani. Biarlah hamba-Mu bukan cuma sekedar menyampaikan, tapi hamba-Mu juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan, kami membawa jawaban daripada Tuhan. Hidup kami dipulihkan, roh kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya hadirat Tuhan melawat kita, menguatkan kita, dan kita siap untuk menerima firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menjelang 17-an ya. Rabu kita ada ibadah spesial ya, ibadah hari 17 Agustus. Pak David pelayanan ke Blitar dengan PI Raja Wali. Hari ini pelayanan ke arah Malang, tapi yang jauh banget, yang sampai ke pantai-pantainya, katanya jauh. Ma, aku bakal pulang malam ya Ma, karena ini jauh sekali tempat pelayanannya. Oke, selamat melayani, saya katakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah di Alkitab. Pada saat itu orang-orang Saduki menghampiri Tuhan Yesus. Ya, orang-orang Saduki, sebuah sekte, suatu mazhab pemimpin-pemimpin, sekelompok imam-imam yang imam-imam Yahudi yang termasuk di dalamnya adalah orang-orang Saduki. Dan orang-orang Saduki ini adalah kelompok yang tidak mempercayai adanya kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh, dia hanya percaya kepada pengajaran 5 kitab Musa. Setelah itu enggak. Jadi dia tidak percaya kepada kebangkitan, tidak percaya kepada adanya malaikat dan roh ya. Tapi kalau orang Farisi, dia percaya kebangkitan, percaya malaikat dan hal-hal yang spiritual. Saduki tidak. Lalu orang-orang Saduki ini datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru,
Musa mengajarkan, ya Musa mengajarkan kalau ada seseorang itu yang sudah menikah, suami dan istri, lalu suaminya meninggal dan istrinya ini tidak boleh menikah dari orang luar, dan kalau yang pria ini mempunyai saudara dan ini ada 7 saudara, saudaranya ini harus menikahi istri ini untuk melanjutkan keturunan. Tapi yang terjadi adalah 7-7-nya meninggal. Lalu perempuan ini pada akhirnya juga meninggal. Pertanyaannya, perempuan ini istrinya siapa? Pada saat istrinya siapa? Lalu Tuhan Yesus menjawab. Kita bisa lihat di Alkitab ya. Coba buka Matius 22 ayat 20. Ya, 25. 28. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Ngetes, dia nggak percaya hari kebangkitan tapi tanya tentang kebangkitan. Ini namanya orang apa? Nah itu ya, jawab sendiri. Lalu Tuhan Yesus menjawab gini, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada hari kebangkitan itu tidak ada kawin dikawinkan, semuanya hidup seperti malaikat. Artinya apa? Manusia roh. Ya, manusia roh ya. Jadi nggak ada ceritanya nanti di surga itu kawin mengawinkan, apalagi sampai ada berjejer banyak wanita yang melayani, nggak ada ceritanya ya, nggak ada. Lalu saya juga mendengarkan sebuah kisah TikTok yang viral, yang dikasih tagline-nya besar, unlimited merit namanya. Lalu dia bertanya kepada pemimpin dari kebesaran di sini, Pak, terlalu besar di saya. Ya, kepada pemimpin ditanya, Pak, kalau saya mau menikah lagi, apa perlu izin dengan istri pertama? Enggak perlu. Lalu pemimpin ini berjawab, di sini saya di kota A, saya menikah. 1, saya pergi ke kota B, saya suka dengan wanita, saya menikah lagi, enggak perlu izin istri pertama. Di kota C, saya suka dengan wanita, saya kawin dengan wanita ketiga, perlu izin istri pertama kedua? Enggak perlu. Di kota keempat, saya menikah lagi dengan perempuan keempat, terlalu besar ini, terlalu besar sekali di saya, sampai mendengung. Di kota keempat menikah lagi, enggak perlu izin istri kedua, 1, 2, 3, 4, ketiga enggak perlu. Kalau mau menikah lagi sama istri kelima, perempuan kelima, istri pertama ceraikan saja. Pokoknya yang penting tetap 4. Nah, ingat baik-baik ya Bapak Ibu. Ini pengajaran-pengajaran yang banyak di luaran ya, banyak di luaran. Tetapi tidak dengan kekristenan. Kekristenan satu untuk selamanya. Satu untuk selamanya sampai maut memisahkan kita. Dan dengar baik, pada saat nanti sudah selesai semuanya, di surga pun nggak ada, oh ini suamiku, ini istriku, nggak ada, karena kita semua bertanggung jawab dengan kehidupan diri kita sendiri masing-masing ya, kehidupan. Jadi pada saat kita masih di dunia ini, jangan sesat. Nah, mari kita lihat ayat di sini. Tema pada pagi hari ini adalah jangan sesat. Yesus menjawab orang-orang Saduki itu yang tidak percaya kebangkitan, tapi mencobai tentang hal-hal kebangkitan. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ayo baca 1, 2, 3. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saya tidak membahas di sini. Di dunia ini banyak hal kesesatan-kesesatan yang terjadi. Termasuk bisa-bisa saya dan Bapak Ibu juga bisa-bisa jadi sesat. Ya, karena ayat ini bukan cuma sekedar untuk orang Saduki. Kalau ayat ini dimunculkan di Alkitab, ini berarti juga untuk saya dan Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Ya, dikatakan kamu sesat. Coba lihat, kata-kata di sini punya dua. Kenapa kok sampai dibilang sesat? Ya, kamu sesat itu di sini punya arti kamu tuh bodoh banget gitu loh. Kamu tuh bodoh banget. Kamu tuh nggak mau diajar. Kamu tuh nggak mau belajar. Ya, sampai dibilang kamu sesat. Jadi orang-orang yang tidak pernah mau belajar dan tidak mau diajari dan tidak mau berubah disebut orang sesat. Orang sesat. Nah, di sini mari kita lihat, ternyata kata-kata sesat di sini
untuk menjadi kata-kata sesat itu punya dua arti. Ya, dia punya dua nilai yang sangat penting dan itu tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, kenapa kok disebut sesat? Yang pertama apa? Sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Itu yang pertama. Nggak ngerti kitab suci, nggak mau belajar Alkitab. Ya, nggak mau buka hati terhadap Alkitab, terhadap firman Tuhan, nggak mau buka hati. Lalu yang kedua, apa satunya? Maupun kuasa Allah. Jadi kalimat ini mau ngomong gini, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kamu tidak mengerti kuasa Allah. Jadi ada dua hal penting tentang kesesatan. Ini orang Saduki ini ini orang-orang pintar, bukan orang-orang bodoh. Ya, di sini yang angkat tangan, yang pintar angkat tangan. Wah, nggak ada yang angkat tangan, saya khawatir ya. Apakah di sini pintar atau bodoh? Mari angkat tangan, yang sini angkat yang pintar. Oh ya, saya percaya di sini semua pintar semua ya. Berarti di sini tidak ada yang mau tersesat atau disesatkan. Yang setuju katakan amin ya. Mari kita sama-sama orang yang pintar di tempat ini ya. Kita lebih pintar dari orang-orang Saduki. Karena apa? Kalau orang Saduki mereka hanya percaya 5 kitab pertama, Taurat Musa. Kita percaya dari Kejadian sampai Wahyu. Berarti kita lebih pintar apa enggak? Iya, kita lebih pintar. Katakan aku ini lebih pintar. Tapi juga ngomong, aku enggak sesat loh ya. Jangan mau disesatkan ya. Jadi ada dua nilai yang penting. Yang pertama, kenapa dibilang sesat? Karena tidak mengerti kitab suci. Tidak mengerti kitab suci ini maksudnya apa? Ya, ini ada selubung dalam hidupnya, ini ada selubung, ada dosa yang disimpan. Ya, ini yang menyebabkan seseorang itu walaupun sudah baca Alkitab bolak-balik, hidupnya enggak berubah. Karena ada selubung itu. Dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman. Firman itu hanya tetap menjadi logos, hanya tetap menjadi huruf saja. Hanya tetap menjadi kata-kata saja yang terbaca. Tapi dia tidak hidup di dalam kehidupan kita. Firman itu, kata-kata logos itu tidak berubah menjadi sebuah firman yang menghidupkan. Lalu yang orang-orang yang kita sebut dengan rema. Aku dapat rema hari ini. Nah, pada saat saya berbicara menyampaikan firman Tuhan seperti ini remanya bisa beda-beda. Bu Nini, si Pora bisa dapat, aku dapat rema tentang ini. Pak Joli, aku dapat ini. Padahal kita sama-sama duduk beribadah bersama-sama. Tetapi rema yang hidup dalam kita bisa beda. Kenapa kok tidak mengerti kitab suci? Yang jelas yang pertama karena nggak mau belajar. Karena tidak mau baca Alkitab, tidak mau memberikan dirinya untuk baca itu firman Tuhan yang merupakan ketetapan semesta alam ini. Ya, itu firman itu enggak ada tandingannya. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu yang luar biasa. Acap kali kita banyak habis waktu kita, kehidupan kita, jam-jam waktu kita untuk sesuatu yang kurang bernilai penting. Sama-sama katakan, kurang bernilai penting. Ya. Kita tidak memberikan investasi kepada kekekalan. Yaitu apa? Membuat roh kita semakin kuat, mature. Jadi satu bulan ini di Youth Through Generation kita akan bicara tentang mature, kedewasaan, kematangan. Matang dalam hal apa? Tubuh ini berdasarkan usia dia akan semakin dewasa. Nggak usah disuruh berkumis, ayo berkumis, dia kumisnya tumbuh sendiri. Ya, betul ya? Nggak perlu disuruh, nanti tambah tinggi, nggak perlu disuruh, pasti akan bertambah tinggi. Berdasarkan usia, tubuh ini akan berubah, wanita berubah, pria berubah. Semua berubah, akan sampai mentoknya. Yang dulu tambah kecil jadi dulu kecil tambah gede, tambah tinggi. Akhirnya tambah tua, tambah tambah melorot lagi. Sampai akhirnya terkubur di dalam tanah. Betul apa betul? Betul ya? Jadi kita ini nggak ada yang dibanggakan. Nggak ada sesuatu yang hebat-hebat toh. Kalau kita investasi hanya sekedar kepada kedewasaan yang kelihatan, kepintaran skill itu boleh baik, tidak salah. Kepintaran, kedewasaan, kematangan, bertalenta itu bagus, tidak salah.
Tetapi menjadi salah pada saat kita memprioritaskan yang terlihat untuk ukuran disebut jempol oleh manusia. Anda hebat, tetapi kita tidak membangun yang disebut investasi spiritual, kematangan rohani, kematangan spiritual, kematangan iman, maturity-nya nggak dibangun tentang itu. Kalau kita lihat hidup seseorang tidak berubah dan dia sudah beribadah lama kepada Tuhan Yesus, saya khawatir dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, ujung jubahnya saja aku jamah, aku sembuh. Itu perjumpaan loh. Amin ya, setuju ya? Berjumpa dengan Tuhan Yesus sekejap saja, itu sanggup mengubahkan dimensi kehidupan kita menjadi powerful luar biasa. Tiba-tiba kita menjadi pribadi yang kuat, masalahnya sama, tapi kita menjadi orang yang kuat, kita menjadi orang yang tatak, kita menjadi pribadi yang lebih teguh, lebih tabah, lebih kuat, lebih berani menanggung semuanya. Dan di dalam semua keberanian kekuatan Anda itu dan kekuatan saya, itu tidak ada satupun yang melanggar kekudusan integritas firman Tuhan. Itu garis bawahi, harus penting itu. Ya harus itu harus kita jaga itu. Narwastu kita itu harus baunya harum. Saya katakan, kematangan saya, kematangan Bapak Ibu, kematangan kita semua, hamba-hamba Tuhan, itu dinilai dari apa? Narwastumu yang engkau pecahkan. Ingat ya, minyak narwastu itu dipecahkan untuk siapa? Untuk bos. Kalau kisah spiritual di awal, kisah minyak narwastu itu dipecahkan untuk siapa? Ya, tapi sebenarnya untuk apa itu minyak narwastu? Untuk pernikahan. Jadi minyak narwastumu dan narwastuku, narwastu Anda semua itu bukan dinikmati oleh orang di luar. Wah, Bu Heni hebat, Bu Seli hebat. Enggak, Pak Joli harus bisa menikmati narwastunya Ibu Seli. Dia melihat istriku ini memang benar-benar berbau harum. Suamiku Bu Seli bisa lihat Pak Joli, memang orang itu gitu C, tapi dia ini hebat, luar biasa C. Loh, dia bisa merasakan narwastunya. Kalau kebaikan kita hanya bisa diterima oleh orang luar, itu gini, ngok. Karena apa? Itu semuanya topeng. Seperti lagunya band apa itu? Dan buka saja topengmu, biar kulihat wajahmu. Wajah kita itu, narwastu kita yang dipecahkan. Ini narwastu saya harus bisa dinikmati. Daniel, Gabriel, suami saya, dia harus bisa menikmati narwastu saya. Mereka harus bisa menikmati kasih saya. Seperti saya mengasihi Anda, demikian juga saya mengasihi dia. Oh salah, keliru ya, keliru, ini salah. Seperti saya mengasihi anak-anak saya itu muncul, maka cara saya mengasihi dia itu akan muncul bagaimana cara saya mengasihi Anda. Betul apa betul? Ya, kalau cuma saya mengasihi Anda, di luar rumah itu belum tentu. Kita bisa manis di hadapan manusia, tapi waktu di rumah ternyata kita nyuruh anak aja nggak bisa semanis kalau kita minta tolong sama orang lain. Suatu saat pernah saya ada komplain sama suami. Suami saya tuh punya hati gembala yang sangat baik, luar biasa. Saya sharingkan beberapa, ini bukan rahasia. Dia punya hati yang sangat baik untuk penggembalaan. Dia care dengan jemaatnya. Nanti kalau ada jemaatnya udah 2 kali nggak datang, 3 kali nggak datang, pasti diteleponi.
terutama untuk jemaat yang sudah begini ya, begini. Misalnya nih, ini jemaat baru datang ke gereja ini gitu ya. Datang 1 kali shalom, paling sapa-sapa. Datang 2 kali shalom, sapa-sapa. Belum, terus habis itu dia udah mulai pendekatan. Kami pasti akan berusaha untuk mendatangi rumah beliau. Tanya, gimana Bu Heni ibadah gereja Narwastu? Sudah cocok? Cocok, oh baik. Kalau cocok silakan dilanjutkan. Kalau memang mau menjadi jemaat, kami membuka hati untuk membuat apa namanya itu? Pandai. Wah, kita jemaat pintar semua ya, luar biasa. Nah, itu pasti. Nah, orang-orang yang model begini pasti kalau udah nggak datang 2 kali, 3 kali, nggak usah datang 2 kali, 1 kali aja itu Pak Maruli tidak datang ke gereja, tidak ada di absensi. David tanya terus sama saya, Pak Maruli. Maruli kenapa, Ma? Oh, sepeda motornya mogok. Jadi Pak Maruli sama Daniel nggak, cuma Bu Hesti ngomong, oh gitu. Besoknya lagi, kalau Mama Ruli tidak sempat datang, tanya loh. Waduh, kalau Anda jadi saya, Bapak Ibu, Anda akan menerima pertanyaan banyak, panjang dan dalam tentang diri Anda. Jadi saya harus tahu siapa yang datang hari ini, siapa yang terlambat hari ini. Oh, tahu, itu saya pasti ditanya, terlambat. Kalau enggak, dia akan tanya sama Heni. Itu dia tuh, Heni siapa aja yang terlambat hari ini? Ini datang enggak? Tadi enggak, duduk di mana? Loh, Bapak Ibu jangan kaget, itu gembala Anda itu seperti saking tanya. Lalu pada suatu saat, dia bisa care baik banget ya, bertanya dengan cara yang manis kepada jemaat itu bisa telaten. Suatu saat di rumah gak telaten sama saya. Lek jawab itu, lek tanya sama aku tuh rodok gak manis gitu loh ya. Nadanya rodok senewen tinggi. Saya kan mangkel gitu ya. Oh, saya ini perempuan pakai perasaan. Perasaan perempuan tuh di depan daripada otaknya. Otak terakhir, rasa dulu baru enak, baru otak jalan. Itu perempuan gitu kan. Nah, ini saya lebay ya. Jangan ditiru, ini tidak baik. Lalu saya gini, saya tanya sama ngomong, Pak, kamu ini apaan sih, Pak? Kamu sama jemaat itu udah bisa manis, lembut. Sama aku kok kamu kurang lembut? Sama aku kok kamu nggak bisa sabar? Sama aku loh, yang aku ini istrimu ini loh. Yang belahan hatimu ini loh. Yang katanya kamu nggak sanggup berpisah dengan aku ini loh. Kamu kok nggak bisa manis? Kamu kok nggak bisa sabar? Kamu kok nggak bisa lembut? Kamu kok bisa lebih lembut dari jemaat? Ya kamu kawin aja sama jemaat sana. Istrimu siapa? Saya bilang gitu. Sejak saat itu, dia manis, dia lembut kepada saya, dan dia lebih sabar kepada saya. Dan saya melihat betapa narwastunya dia luar biasa dipecahkan. Dan saya mendapat minyak narwastu dari dia, saya akan pakai rambut saya untuk lapkan. Ya toh ya? Bapak Ibu yang dikasih. Saat kita tahu firman Tuhan, kita mengenal cerita Alkitab dan cerita itu hidup dalam hidup kita. Itu tanda Anda. Tapi jangan berhenti, itu baru 1. Ya, kenapa kok orang tidak mengerti kitab suci? Karena memang ada selubung, ada dosa, lalu ada benteng-benteng pemikiran, pembenaran diri. Aku wis ngerti, opo memangi. Loh repot ya, kita ngomongi orang terus jawabannya apa? Wis ngerti, kabeh ngerti, wis ngerti. Wah susah, sudah jawaban kayak gini, langsung saya tarik suami saya. Wis ngerti, Pak. Mau ngerti apa diututuri, gak perlu. Ini kan jenis-jenis angel tenan tuturane, angel tenan tuturane. Kan gitu ya. Loh, dia sudah ngerti. Lah dia sudah ngerti, kan nuturi. Percuma. Itu seperti menggarami lautan. Sudah asin ditambahi asin gak terasa. Marilah kita menggarami dunia saja. Untuk orang-orang yang mau menerima narwastu saya, terutama narwastu saya dipecahkan di rumah tangga saya, lalu saya pecahkan kepada Anda semua.
Jadi hidup saya ini, sebagaimana saya hidup di hadapan anak-anak saya, demikian juga saya hidup di hadapan Anda. Men, nah ruas tuh kita mesti pecah. Pecah bicara apa? Buli-buli ini harus dihancurkan. Biar pemikiran-pemikiran saya yang tidak cocok dengan firman Tuhan itu harus dibasmi, harus dipotong supaya apa? Berbuah lebat. Itu bicara tidak mengerti firman Tuhan. Hidupnya tidak penuh dengan firman. Lalu ini bicara tentang apa? Selain keangkuhan, kesombongan, pembenaran diri, sombong. Ya, hati-hati dengan status-status kita. Ya, saya bersyukur. Ini Pak Gideon nggak datang ya? Oh, Bu Yeni datang. Oke, ya. Bu Yeni ini sudah umur 50 nyaris. Ya Bu Yeni. Bu Yeni mana toh? Ya, Bu Yeni awak umur piro toh, Bu? 50 ya? Bu Yeni itu 50 loh. 50. 50 itu gocap. Gocap itu 50. 50 tahun. Ya. Tapi kalau dilihat casingannya dia seperti umur berapa? Lebih mudah jauh. Umur 50 tahun dia pindah. Dan dia minta dukungan pasukan doa. Saya tahu liku-liku pindah pekerjaannya dia. Dia curhat, dia sharing, Bu, saya gini. Bebannya berat, bebannya banyak. 50 tahun atas kehendak Tuhan, minta tanda dari Tuhan, pindah pekerjaan. 50 tahun, umur berapa? Umur berapa? 20? Gak jelas. 50 tahun. Pindah pekerjaan. Saya tanya, Bu, awakmu pindah pekerjaan ini hasilannya bagaimana? Jangan cuma sekedar karena di tempat yang lama punya resiko pekerjaan A, tempat B juga pasti punya resiko pekerjaannya masing-masing, betul ya? Gimana Bu? Bu, saya ini ngajukan gaji, mintaan diterima 2 kali. Umur berapa? 50 loh. Hidup yang penuh dengan firman Tuhan. Yang kedua terjadi, dia mengalami kuasa. Jadi kategori sesat di sini yang pertama tidak mengerti firman Tuhan. Yang kedua tidak mengerti kuasa Allah. Artinya apa? Tidak mengalami kuasa Allah. Artinya apa? Tidak tahu bagaimana Tuhan itu bekerja. Sedangkan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kalau saya mau mengalami kuasa Allah, beri hidupmu diatur oleh firman Tuhan. Setuju katakan amin. Gak ada cara lain, gak ada excuse, gak ada alasan. Seringkali tidak mengalami kuasa Allah karena apa? Kita membenarkan diri kita sendiri. Nah, ya pokoknya aku gini, Tuhan Allah mengerti, Allah peduli. Ya kayak gini aku Tuhan. Aku emang gak bisa berubah, ya itu pilihan Anda dan saya. Kalau gak mau berubah itu bukan Tuhan Yesus yang setuju dengan Anda. Kalau saya gak mau berubah, apakah Tuhan Yesus marah-marah dengan saya? Enggak. Cuman apa yang engkau tabur pasti dituai. Nah, anak saya ini cinta Tuhan. Gak cinta. Kamu cinta Tuhan gak? Baca Alkitab enggak? Masih berdoa? Sungguhan? Oh sungguhan, masih menyembah Tuhan? Masih ya? Enggak main game tok toh? Oh ya wis ya, berarti masih baca. Lek di mimbar kak wani bohong deh. Mau tak tanya lebih dalam. Sakno nanti dia. Nah, juk ya juk. Lalu gini, dia tuh cinta Tuhan, saya tahu dia cinta Tuhan. Saya tahu dia baca Alkitab, kadang-kadang saya masuk kamarnya ngintip dia lagi baca Alkitab, dia lagi berdoa gitu. Lalu begini, tadi pagi dia tuh naik sepeda motor. Saya ini juga nggak tahu kok ada rasa gelisah ya. Saya bolak-balik telepon tapi nggak diangkat-angkat. Mulai jam 8, saya kan di gereja ini sudah mulai jam
Jam 8 kurang seperempat saya sudah di gereja tadi. Saya telepon setengah 9, nggak diangkat. Jam 9 nggak diangkat. Terus, lalu dia datang tiba-tiba ke atas. Mama, ya apa ini, Ma, kata itu. Kenapa saya gitu? Dia selip kena pasir, terus tangannya papras, kakinya papras. Sudah saya guyur air, saya kasih minyak tawon, bla bla bla, sudah selesai. Terus, kamu nggak pakai sarung tangan gitu? Enggak. Ya apa sih, Briel? Saya bilang gitu. Betul tadi loh, Roh Kudus sudah nyuruh saya untuk pakai sarung tangan, itu kan? Kalau kita tahu firman, kita harus tahu cara bekerjanya kuasa Allah itu lewat apa? Kuasa Allah bekerjanya lewat apa? Firman Tuhan. Amin ya. Amin ya. Dia dapat remanya. Roh Kudus bicara, dia peka. Pakai sarung tangan. Dia pikir, halah cedek aja lu. Dia lapori Mas ke sini, 5 menit sampai kalau jalannya lancar. Dia nggak pakai. Dia bilang gini, padahal tadi Roh Kudus loh Mas sudah nyuruh Gabriel ini pakai sarung tangan. Gabriel ini kok yang nggak nurut ya, aduh Ma, kamu diem pasirnya tak, Mama gobrot ya supaya bersih. Waduh sampai gitu, aduh Ma, di kamar mandi. Saya kucur air, saya gobrot langsung itu pasir-pasirnya. Begini. Ada resiko dari ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Dia tidak mengalami kuasa Allah. Kalau kita tidak alami kuasa Allah, maka ada kuasa lain yang akan menunggangi peristiwa-peristiwa setiap langkah. Rancangan dan rancangan kecelakaan ini bukan bicara tentang celaka seperti dia aja, bukan. Bicara tentang kegagalan, sakit, penyakit, kejatuhan, kebobrokan moral, dan lain sebagainya, kerusakan, kesakitan, kekurangan, kepahitan. Jadi mudah kayak ditunggangi. Tahu firman, tahu. Kakean firman, mabuk firman Tuhan, tapi firman itu tidak pernah dilakukan untuk tema. Nah, di sini mari kita lihat ada 4 kelompok orang dari kan ya Bapak. Yuk baca ya, 1, 2, 3. Kamu sesat. Terus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa. Ini ada 4 kelompok orang. Jenis yang A, dia gak ngerti firman Tuhan, bodoh, gak mau diajar, bebal, dan tidak mengalami wajar. Setuju ya? Oh, gak mau diajar, gak mengalami kuasa Allah. Yang ada rah terus rancangan Tuhan, wajar. Kelompok B. Ayo, 1, 2, 3. Mengerti firman, mengerti loh ya. Lalu tetapi tidak banyak enggak ini orang Kristen? Nah, ngerti firman, ngerti. Bersukacita, ya tahu Pak harus bersukacita, Bu, ngerti bersukacita. Tapi belum bisa. Tapi tidak mengalami kelompok C. Tuh. Gak ngerti firman Tuhan, gak ngerti loh firman Tuhan. Apa? Bicara apa? Daily life, general life. Apa yang kamu tabur, dunia. Mbok tabur, mbok tuai. Gak ngerti firman. Seluruh dunia ini mengerti bahwa kalau kita nanam padi tumbuh apa? Padi. Tanam jagung tumbuh, tanam angin tumbuh badai. Ya? Ya? Ini semua Bapak tahu. Kita biasa. Itu Alkitab. Kamu tabur, kamu tuai. Selama masih ada langit dan bumi, musim hujan, musim kemarau tidak akan pernah berhenti. Bertuai terus ada. Enggak ngerti firman. Tuai terjadi. Yang keempat,
firman Tuhan dan sampai kita benteng-benteng bangun. Sopo? Sopo engko gak iso apa-apa. Karena Tuhanmu sumbernya apa-apa. Amin. Dahsyat luar biasa. Penuhkan hidupmu dengan kas yang terutama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Aduh ma, main piano ya apa ma? Main aja. Kok tubuh ini sementara Bapak Ibu. Apa yang kita kejar dari tubuh ini? Sementara dipercantik, sementara diperganteng, sementara dipersehat, ujung-ujungnya mati juga kok. Tugas kita memang mempercantiknya, tugas kita memperganteng dan mempersehatnya, tugas kita membuat kuat kita menjadi hidup, menjadi sehat, luar biasa. Tapi kalau tidak dengan sesuatu investasi yang berguna bagi kerajaan, ujung-ujungnya mati juga. Tapi pada saat mati itu, lalu Tuhan Yesus bilang, aku gak kenal kamu nak. Oh kalau gak kenal gak dipanggil nak, keliru. Panggilannya begini, aku gak kenal kamu hai pembuat. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Roh Kudus menjamah kita, serahkan, membuat kita kuat. Kuat di dalam Tuhan. Satu pun yang bisa menyesatkan engkau. Amin. Saat hidup kita penuh dengan firman, maka pasti mengalami kuasa Allah. Jangan izinkan kebodohan masuk. Pembatasan diri, kita membatasi Allah dengan keadaan kita. Karena sebagaimana yang mau terjadi dalam hidup, sesuai dengan ukuran hidupku mengenapi firman-Mu. Mari buka hati kita, buka tangan kita, katakan. Anda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi, mari saya undang kita bangkit berdiri, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sembah, buka hati di hadapan Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Yes, terima kasih Tuhan.
tangan kita, sembah Dia, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi sembah Tuhan, katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalam. Kau bersamaku ya Tuhan. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Mari sembah Tuhan, angkat suara menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirabaya rarabaya sekiara rarabaya se. Namararabaya se, kami sembah, kami tinggikan Raja segala raja. Sembah, sembah, sembah. Angkat suara menyembah. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat rancangan damai sejahtera. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, jamah setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau menjamah setiap umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satupun kami yang disesatkan, tidak ada satupun kami yang terhilang, tidak ada satupun kami yang menjadi bodoh, karena kami tidak mau mengisi, kami memprioritaskan dalam percaya Tuhan. Setiap langkah kami berjejak, hidup kami, berkat-berkat langkah kami, berkat Allah orang benar. Tuhan, Engkau mampukan terus setiap memecahkan narwastu kami Tuhan, dan nama Tuhan permuliakan dalam kehidupan keluar hingga inti. Orang-orang di sekitar kami diberi maaf, berkati Tuhan. Mari sembah. Apabila ada hal-hal yang harus dibereskan di hadapan Tuhan, mari ambil waktu dibereskan. Segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala keangkuhan, kesombongan dibereskan di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Yang susah sedih Tuhan jamah, Tuhan hiburkan. Yang beban berat Kau memberikan kelegaan. Tuhan, yang sakit oleh kuasa darah Yesus Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku memerintahkan kepada setiap tubuh-tubuh kami untuk menjadi imunitasnya kuat, memiliki imunitas yang tinggi, menjadi sehat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap rantai-rantai kutuk dilepaskan, dihancurkan, dipatahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan-ikatan dosa, belenggu-belenggu kelaliman, kesombongan, kekhawatiran, ketakutan, ikatan rantai dosa dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Lawatan-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kenamaya nalamaya sikiara lamaya sikiara nalamaya sikiara lamaya sikiara lamaya sik. Oh haleluya, 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 haleluya. Mari sembah sejenak lebih lagi menyembah. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Koramalalabayar lamaya sik. Tanpa Engkau kami gak mampu, tapi dengan Engkau Allah yang perkasa Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara dan kami tidak mau disesatkan oleh apapun juga. Hati kami kuat dan hati kami teguh kepadamu.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan terbang mengatasi badai. Kami terbang tinggi mengatasi badai kehidupan. Karena kami tahu kami punya Allah Jehovah Sebaot, God of Army, Allah yang berperang bagi kami. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan meluputkan kita semua. Oh haleluya, memberkati setiap rumah tangga, memberkati setiap anak-anak youth, anak-anak remaja Tuhan, memberkati setiap gereja anak, bahkan batita, bahkan anak-anak dalam kandungan Tuhan memberkati dalam nama Yesus, memberkati para lansia di dalam nama Yesus. Berkat-berkat Allah dicurahkan dengan limpah, kekuatan surgawi dicurahkan dengan limpah. Engkau sedang membutuhkan terobosan finansial, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini sedang membutuhkan terobosan finansial. Kami percaya Tuhan kepada firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau Allah Jehovah Jireh yang mengadakan terobosan finansial dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati perbendaharaan umat-Mu Tuhan. Mereka dengan rendah hati mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan, curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan di dalam perbendaharaan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mendatangkan berkat-berkat dari mana-mana pun juga yang tidak kami pikirkan. Tuhan, datangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus berkatnya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sedang membutuhkan damai sejahtera. Mari taruh tangan kanan dua-dua di dada. Tuhan, Engkau melawat jemaat-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera dicurahkan Kau namanya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh damai sejahtera, kami membutuhkan jemaat, membutuhkan damai sejahtera-Mu. Roh Kudus, kami buka hati di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, buka hati. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu Tuhan. Kami buka hati, sekali lagi katakan sembah-sembahku. Lawatan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan. Hati yang sedang sedih Tuhan jamah, hati yang sedang takut hancur Tuhan jamah dalam nama Yesus. Oh Rabaya Ralaba Sekirala Rabaya, damai sejahtera Allah diturunkan, dicurahkan saat ini menjamah setiap hatimu. Oh Rabaya Sekirala, kekuatannya melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang tenang, hati yang sukacita. Biarlah aliran-aliran sungai mengalir menjamah setiap engkau pada pagi hari ini. Buka hati. Kubu Rabaya, sembah Tuhan. Yang bisa berbahasa roh. Singer tetap menyanyi. Rabaya, angkat tangan sembah Tuhan. Oh kami butuh Engkau Tuhan. Kami memerlukan kekuatan kuasa-Mu melawat jemaat-Mu Tuhan, melawat hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau memperbaharui roh kami, memperbaharui hati kami Tuhan, menjadi kuat, menjadi perkasa di dalam Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah ditaburkan. Engkaulah sumber kekuatan Tuhan yang menumbuhkan benih firman itu untuk berbuah-buah dengan lebat, menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda, sehingga hidup kami menjadi narwastu yang berbau harum. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan dicurahkan dalam hidupmu secara pribadi, di dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan datanglah atas gerejamu Tuhan, atas umatmu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, terimalah berkat yang terbaik datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang luar biasa, yang tidak pernah terukur oleh apapun juga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah tubuh jiwa rohmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil, diberkatilah keluargamu, diangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor.